Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dalam suasana MPLS, Ibu akan memberikan materi belajar efektif di masa pandemi dengan cara yang menyenangkan. Belajar efektif ini akan disampaikan oleh Ibu. Sebelum mulai ke materi, mari kita kenalan dulu ya. Ini biodata Ibu. Nama Ibu Epi Kurniasari. Nah, kemudian di Baregbeg. Kemudian itu ada nomor handphonenya. Nanti Ibu masuk ke grup MPLS. Kalau misalnya ada yang disampaikan ke Ibu, boleh. Nah, Ibu mampu mata pelajaran sudah tahu dan ada yang sudah pernah belajar bimbingan konseling belum ya? Nah, nanti kalau misalnya sudah mulai pembelajaran, nanti di awal pembelajaran Ibu akan menyampaikan apa itu bimbingan dan konseling. Oke, sekarang mah kita fokus ke materi MPLS dulu tentang belajar efektif dan menyenangkan. Oke, belajar efektif di masa pandemi dengan cara yang menyenangkan. Bisakah? Apakah bisa? Jawabannya tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Nah, di sini Ibu akan menyampaikan cara dan tips supaya kalian bisa belajar baik di rumah ataupun di sekolah dengan cara yang lebih menyenangkan, karena belajar adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah kebutuhan. Oke. Nah, gimana caranya, Bu? Yang pertama harus dilakukan video-video. Oke, siapa yang tadi pagi berolahraga dulu? Nah, kenapa harus berolahraga, Bu? Gitu kan? Kenapa olahraga menjadi salah satu hal yang bisa membuat belajar jadi lebih efektif? Karena berolahraga mempunyai banyak manfaat untuk kita, untuk otak kita. Yang pertama, mengirimkan nutrisi dan oksigen sehingga tubuh kita akan menjadi sehat, segar, bugar. Siapa yang pagi tadi olahraga, Cung? Acung. Ada yang udah olahraga belum? Belum. Besok pagi berolahraga dulu sebelum melakukan kegiatan. Olahraganya jangan olahraga capek-capek, olahraga ringan aja, seperti jalan kaki di depan rumah, misalnya 2 putaran, 3 putaran, gitu kan, supaya badan kita menjadi sehat, bugar, dan itu akan memberikan banyak manfaat. Selain dari mengirimkan nutrisi dan oksigen, berolahraga juga mempercepat proses informasi dan meningkatkan rentang perhatian. Siapa di sini yang suka mudah lupa? Ibu, saya mudah lupa. Suka ada yang kayak gitu. Baru kemarin, saya teh belajar ya, Bu. Terus kemarin ditanya lagi sama ibu gurunya, udah lupa lagi. Nah, mungkin kalian kurang berolahraga. Karena olahraga bisa meningkatkan rentang perhatian, jadi membuat otak kita berfungsi dengan baik. Kemudian mengurangi stres, depresi, dan rasa cemas. Siapa di sini yang, aduh Ibu, saya teh mudah stres, dikit-dikit pusing, dikit-dikit lemes, gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian mudah stres, gampang depresi, atau mudah cemas, gitu kan, bisa dilatih dengan cara berolahraga. Olahraga membuat hormon kita menjadi bagus. Nah, akan membuat kita menjadi sehat, bugar, semangat. Dan pikiran lebih fresh. Kan kalau olahraga, misalnya kita udah olahraga tuh biasanya pikirannya lebih fresh gitu kan. Refreshing, wah, oh iya tadi habis olahraga jalan-jalan kaki, misalnya lihat yang hijau-hijau gitu kan. Nah, itu akan membuat kita lebih fresh, lebih sehat. Kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Maksudnya di sini membuat kita lebih mudah untuk menanggapi pertanyaan. Contoh
contoh kecilnya pemecahan masalah adalah pertanyaan ditanya oleh guru misalnya teh nggak ngahuleng gitu kan. Suka ada yang ditanya sama guru teh naon bu, nah gitu kan, pusing nggak ngerti bu gitu kan. Nah salah satunya yang harus dilakukan pagi-pagi berolahraga dulu, berolahraga ringan, jangan berkumpul, tidak boleh kerumunan sekarang Maya. Jadi olahraganya apa? Olahraganya bisa jalan-jalan kaki, kalau enggak sit up atau push up gitu kan. Jadi olahraga-olahraga dilakukan sendiri dan dilakukan di rumah. Jangan menjadi alasan ibu, saya mah udah mau olahraga, jadinya mau ke alun-alun katanya teh. Wah, jangan dulu ke alun-alun ya. Alun-alunnya ditutup masih PPKM. Jadi olahraganya di rumah aja ya. Oke, selanjutnya. Nah, masuk ke teknik belajar. Siapa di sini yang kalau belajar sukanya malam-malam sebelum ulangan? Siapa? Ibu, saya mah dah kalau mau belajar teh cenah suka pas mau ulangan aja katanya teh gitu. Wah, kenapa gitu kan? Kalau belajar sebelum ulangan aja akan membuat kita lebih pusing. Namanya teh sistem belajar kebut semalam. Sistem belajar kebut semalam. Nah, sistem belajar kebut semalam ini membuat otak kita bukan mudah terima pelajaran, tapi malah membuat otak kita menjadi pelajaran. Bahkan pagi-paginya ketika bangun tidur akan membuat kita teh pusing. Siapa yang kalau udah gadang belajar mau besok ulang? Itu karena teknik belajar kalian salah. Teknik belajar kalian harus diperbaiki. Ini adalah salah satu ibu yang harus menyampaikan kepada kalian. Ini termasuk dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling, yaitu menyampaikan tentang teknik belajar. Teknik belajar yang bisa membuat kalian lebih nyaman dalam belajar dan lebih efektif. Gitu. Oke, teknik belajar apa nih Bu? Oke, yang pertama. Sebenarnya cara belajar yang efektif adalah dengan belajar singkat. Maksud dari belajar singkat adalah belajar dengan batas waktu pendek-pendek untuk menghindari kram otak. Nah, Bu, belajar singkat teh apa? Apa cuma 5 menit diajarna atau sekali itu nonton TV misalnya. Nah, bukan gitu ya. Belajar singkat dimaksudkan misalnya gini, kalian belajar dalam jangka waktu 15 menit. Nah, habis itu istirahat dulu 5 menit, kemudian belajar lagi 15 menit. Jadi otak kita tuh harus diberikan istirahat, harus diberi waktu istirahat. Jangan sampai tidak diberi waktu istirahat, akan membuat itu kram otak. Kram otak tuh gini lola, jadi nana teh, aduh capek, kepalanya pusing. Nah, itu bisa menjadi salah satu ciri-ciri kram otak gitu ya kalau bahasa ininya mah. Makanya teknik belajarnya harus betul supaya kalian belajar dengan baik. Materi yang seabrok dari sekolah itu bisa masuk ke dalam pikiran kalian gitu. Nah, Ibu, bagaimana tekniknya? Gimana ya tekniknya? Oke. Nah, ada salah satu teknik belajar Pomodoro. Ada yang pernah dengar teknik belajar Pomodoro? Tidak. Tidak, ya. Ibu akan sampaikan teknik belajar Pomodoro. Yang pertama, tentukan topik yang mau kamu pelajari. Nah, topik yang mau kamu pelajari itu harus sudah ditentukan. Misalnya kalian menentukan mau belajar apa nih? Ibu mau belajar matematika. Nah, oke. Nah, topik yang di situ maksudnya mempersiapkan dulu pelajaran. Kemudian pasang stopwatch 25 menit. 25 menit. Maksudnya stopwatch bisa pakai HP juga kan sekarang mah ada stopwatch-nya gitu kan untuk memasang waktu 25 menit. 25 menit. Setelah itu fokus pelajari materi.
tadi yang udah ditentukan. Misalnya matematika tadi tentang bilangan misalnya. Belajar selama 25 menit itu, fokus, konsentrasi selama 25 menit itu. Nah, kemudian setelah 25 menit berlalu, kata stopwatchnya teh, sudah 25 menit, nah istirahatkan otak kalian selama 5 menit. Jadi jangan digeber intinya mah terus-terusan aja gitu kan belajar lebih dari 25 menit. Nah, setelah 25 menit istirahat 5 menit, bisa minum dulu, bisa makan dulu, ngemil dulu atau istirahat dulu selama kurang lebih 5 menit. Nah, kemudian kalau misalnya masih ada materi, nah kalian belajar lagi. Setelah istirahat 5 menit itu belajar lagi 25 menit. Nah, kemudian istirahat lagi 5 menit. Nah, masih ada nih Bu pelajarannya. Oke, belajar lagi misalnya 25 menit lagi. Kemudian istirahat lagi 5 menit. Nah, setelah 4 kali belajar, kalian harus istirahat 15 sampai 30 menit. Jadi, setelah waktu 1 jam belajar, kalian harus istirahat selama kurang lebih setengah jam kalau Ibu ini. Jadi, jangan sampai terlalu lama belajarnya. Nah, itu akan membuat otak kalian jadi pusing, yang ada tidak masuk pelajarannya. Gitu. Oke, ada yang ingin bertanya tentang teknik komunikasi? Misalnya teknik ini tapi kok belum mengerti gitu. Sok, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Sok, ada yang ditanyakan saya, Bu, belum ngerti Bu, misalnya. Nanti Ibu ulangi lagi kalau belum ngerti. Saya ngerti gitu. Udah pada mengerti semuanya tentang teknik Pomodoro ini? Jadi belajar 25 menit, istirahat 5 menit. Setelah 4 kali belajar, kemudian istirahat setengah jam gitu. Jadi itu akan membuat otak kalian lebih fresh. Jadi jangan sampai belajar sistem kebus semalam 1 jam terus belajar gitu kan, otaknya nggak diistirahat. Nah, itu akan membuat kalian lelah gitu. Oke, apabila tidak ada, kita masuk ke teknik yang kedua. Nah, teknik belajar Feynman. Ada yang pernah tahu teknik belajar Feynman? Ibu, abi mana nembe nguping ge sana. Kami Bu. Iya, nembe nguping ge cenah. Iya, teknik belajar Feynman itu teknik belajar yang bisa kalian sampaikan, intinya mah belajar sambil beramal. Lah, kok bisa Bu belajar sambil beramal gitu ya? Nah, belajar sambil beramal itu seperti ini. Yang pertama, kalian pilih dulu sebuah topik seperti tadi, misalnya belajar tentang pendidikan lingkungan hidup misalnya nanti. Kalian belajar tentang pencemaran atau polusi misalnya teh ya. Pencemaran udara atau polusi. Semuanya gitu ya. Kemudian yang kedua, ajarkan topik tersebut dengan bahasa sederhana dan tahu ke adik, ke bapak misalnya teh ya, diajarkan. Jadi misalnya gini, contohnya teh, kalian teh pencemaran apa gitu, jenis-jenis pencemaran ya. Terus kalian sampaikan ke adik, tahu tuh pencemaran teh ini sampaikan. Jadi belajar sambil beramal gitu kan. Jadi menyampaikan, disampaikan misalnya, Mama tahu polusi artinya ini. Selain membaca, kalian juga mengolah informasi di otak kalian, kemudian disampaikan kepada orang lain. Itu akan membuat kita lebih mudah untuk mengerti dan mudah untuk menyampaikannya lagi kepada orang lain. Kalau sudah disampaikan kan berarti kita sudah paham. Nah, kemudian cek bagian mana yang masih menjadi gap penjelasan dan pikiran kamu.
Maksudnya ini tadi teh ya pas ngejelasin polusi ke si emak saya lupa ternyata polusi teh ada jenisnya. Nah saya teh belum nyampein misalnya gitu ya. Nah kalian baca lagi materinya misalnya polusi gitu kan ini kemudian kalian kasih emak lagi mak ya polusi teh ternyata ada beberapa jenisnya gitu kan. Polusi teh mak ini gitu kan pasti kan kasih emak teh wah iya mah bujak SMP tilu baribik teh dijar cina gitu. Jadi kan selain kalian membaca hanya membaca saja kan rata-rata sok lupa lagi ya, bener tidak? Misalnya teh membaca aja gitu kan, terus besok teh pas ditanya sama gurunya udah lupa lagi, bener nggak? Misalnya teh, wah ibu udah kemarin teh lupa lagi, tapi beda dengan ketika kalian disampaikan lagi ke orang lain gitu kan, jadi itu akan membuat memori kita tuh lebih panjang, lebih ada di otak gitu, lebih lama. Oke, dari teknik belajar Feynman ada yang ingin ditanyakan? Ibu udah izin misalnya ada yang begitu, ibu izin kalau cara nyampaikan, bisa nyampaikan ke adik atau ke temen gitu. Kalau malu orang. Oke, paham teknik belajar Feynman? Paham. Sip. Nah, setelah itu Ibu akan menyampaikan tips belajar efektif dengan cara yang menyenangkan. Nah, tadi kan udah ada 2 teknik tuh yang Ibu sampaikan. Nah, setelah itu ada tipsnya supaya lebih mengena gitu. Nah, yang pertama belajar dengan ditemani musik. Nah, siapa di sini yang suka belajar ditemani musik sambil dengerin musik? Santi suka? Oh iya, sip. Nah, belajar ditemani musik membantu kita lebih konsentrasi. Nggak mudah ngantuk. Nah, itu bisa belajar dengan ditemani musik. Belajar ditemani musik membuat otak kita lebih rileks. Ibu menganjurkan itu, tapi ada juga kalau misalnya Ibu Abi malah enggak konsen cina kalau misalnya ini teh kalau misalnya sambil dengerin musik mah ya udah nggak usah. Tapi kan kalau misalnya ada kayak Santi suka gitu sambil mendengarkan musik, ih bagus banget gitu, nggak apa-apa, itu buat kita jadi gitu kan. Oke, yang kedua belajar dengan durasi waktu yang singkat namun frekuensi yang sering. Nah, jadi gini maksudnya, belajarnya sebentar-sebentar, tapi sering. Jangan belajar lama sekali misalnya gini, besok teh mau ulangan. Terus sekarang baru ngapalkeun misalnya teh. Wah, babna teh aya 3 bab jaba pada ranjang gitu kan ya. Nah, yang ada mah bukan masuk ke dalam otak, ya kan? Yang ada malah kan tambah bikin puyeng. Jadi besok nana teh ngeheng, aduh mama jadi sirah mau sekolah. Kan? Tapi belajarnya sedikit-sedikit, singkat-singkat. Misalnya teh dari kan mau ulangan nih, mau PTS misalnya teh. 1 minggu sebelumnya kalian udah nyicil belajar gitu kan. Belajar bab 2 gitu kan, jadi nanti pas belajar teh pas mau ulangan teh tinggal membaca gitu kan, jadi itu harus menghafal dari awal gitu kan. Wah, menghafal dari awal lagi mesti puyeng gitu kan. Nah, kemudian tidur cukup. Siapa di sini yang suka main game sambil gadang? Oh, suka ada pasti anak laki-laki nih. Ayo. Ada enggak? Ibu main Mobile Legend dugi kata bu 10 wengi, aduh. Atau main game apa gitu sampai nyampe malam. Akhirnya kan pas bangun tidur teh subuh teh aya salat subuh teh subuh gitu ya. Yang ada mah gitu kan. Nah, kalian harus bisa mengatur waktu. Sekarang kalian sudah besar, sudah harus bisa mengatur waktu sendiri.
Tidur cukup akan membantu kalian untuk mudah mengingat dan tidak lola. Siapa di sini yang suka dengan ibu? Cina abi mah lola, gampi lola. Ngomong mun seueur teuing main game, beuki lola, cina gitu ya. Ditaruh ku mamah teh teu nyambung hilang we cina gitu kan ya. Nah, mungkin bisa jadi karena kalian tidurnya tidak cukup. Karena kalian gadang misalnya malam-malam gitu kan. Nah, jadi kalian harus bisa memanage waktu. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, dan kapan waktunya tidur. Di sini jam tidur itu harus bisa kalian manage, harus bisa kalian atur. Jam 8 malam itu sudah harus tidur kalau bisa, supaya bangun pagi. Nah, jam subuh sudah fresh otaknya, kalian olahraga dulu sebentar gitu kan. Habis olahraga kemudian kalian belajar. Kenapa ibu kok belajar gitu kan? Ya karena tugas kalian sekarang mah belajar. Kenapa ibu harus belajar? Dan saya mah atuku yang belajar wae, cina gitu ya. Belajar itu bukan sebuah tuntutan. Ibu menyatakan seperti itu. Belajar adalah sebuah kebutuhan untuk kalian. Kenapa kebutuhan? Karena belajar itu akan memberikan kalian pengalaman dan ilmu yang akan kalian gunakan nanti ketika kalian sudah besar. Intinya mah jaga ninggeto, bukan sekarang karaosna, tapi nanti. Jadi ya, seperti ada yang tahu Bapak Habibie? Bapak Habibie tahu? Profesor Habibie? Tahu. Ada yang tahu? Tahu. Meli tahu? Nah, Bapak Habibie itu dari kecil beliau adalah orang yang amat sangat suka membaca. Apapun dia baca, koran, semuanya dia baca. Nah, kenapa bisa jadi pinter gitu kan? Kemarin bisa membuat pesawat gitu. Karena ketika kecil mereka Bapak Habibie itu memang menuntut ilmu gitu. Jadi bukan dia tuh belajar karena dia butuh, karena aku ingin tahu gitu. Jadi jangan pernah belajar karena mama misalnya, dabu saya mah sekolah gitu di orang ku si mama, di orang kasih doa, diajar. Belajar itu kalian harus butuh dulu belajar gitu kan. Kenapa butuh? Karena saya ingin tahu. Nah, misalnya belajar PLH tentang lingkungan hidup gitu ya. Terus kalian teh, oh iya ya Bu, bagaimana membuat pupuk misalnya. Tadi kan ada disampaikan bagaimana membuat pupuk. Kenapa tanah jenis-jenis tanah seperti ini. Jadi di sekolah itu kalian diberi itu supaya akan bermanfaat suatu saat. Misalnya kalian punya tanah, nanti teh tanahnya lega gitu kan ya. Tanahnya lega, tapi kalian tidak bisa mengolahnya untuk apa? Karena pada saat SMP nggak belajar Bu, cina lupa. Saya mau kemarin teh bangor wae menuju SMP nak, cina bite nyesel udah besarnya. Tapi ketika misalnya kalian belajar tentang pupuk, belajar tentang jenis tanah gitu kan. Oh iya, waktu itu teh pernah bikin pupuk sama Bu Dede misalnya teh gitu ya. Oh iya pernah gini. Oh iya, tanah ini teh harus diginiin, gimana cocok tanam yang betul gitu kan. Oh iya, cocok tanam yang betul itu seperti ini gitu kan sistemnya. Terus tanaman apa untuk jenis tanah ini, tanaman apa yang bagus gitu kan. Nah, itu kan proses belajar kalian kan. Nah, Ibu menyebutkan kepada kalian mengapa belajar itu adalah kebutuhan, karena kalian yang butuh, bukan bapak ibu guru udah tahu ya kan, tapi kami memberikan ilmu kepada kalian supaya nanti kalian setelah besar nanti tahu, jadi mengerti, jadi bisa gitu. Nah seperti itu. Oke, masuk ke poin keempat, menulis ringkasan materi yang dipelajari, bukan dibaca. Nah,
Jadi, menulis itu adalah mematri ilmu. Ada yang tahu matri apa matri ilmu? Menulis itu membuat kalian bisa mengingat lebih lama. Jadi dipatri di otaknya gitu kan. Menulis itu bisa membuat kalian ingat lebih lama. Jadi gini, dibanding hanya membaca, lebih baik ditulis kembali. Jadi ringkasan-ringkasan kecil. Siapa di sini yang suka menulis ringkasan kecil? Kalau misalnya udah belajar bab 1 tentang apa, ditulis ringkasan-ringkasan kecilnya. Nah, itu akan mempermudah kalian pas waktu ulangan. Jadi kalian teh nggak usah buka buku yang banyak lagi itu. Kalian tinggal buka aja ringkasan-ringkasan kalian. Iya, saya udah nulis ini, saya udah nulis ini. Oh iya, saya jadi ingat. Nah, gitu. Itu fungsi catatan-catatan kecil. Tapi jangan dibawa ke kelas waktu PTS. Nanti jadi niron. Gitu. Oke, kemudian yang kelima, menjadikan belajar adalah sebuah kebutuhan bukan sebuah tuntutan. Nah, tadi Ibu udah bilang seperti itu ya. Jadi belajarlah karena kalian butuh, belajarlah karena kalian ingin tahu, dan belajarlah karena kalian ingin nanti suatu saat sukses. Jadi jangan berpikir dari sekarang, Ibu, kenapa sih udah ngomongin sukses dari sekarang? Kan masih lama. Waktu teh cepet berlalunya. So, sekarang udah SMP lagi. Kemarin 6 tahun di SD nggak kerasa ya. 6 tahun di SD nggak kerasa. Sekarang udah SMP lagi. Nanti tahu-tahu udah SMA. Tahu-tahu udah kuliah gitu kan. Jadi jangan pernah bilang kalau Ibu udah ayo nama belum mikirin sukses teh belum. Sukses itu adalah cita-cita, harus diwujudkan, harus dari sekarang belajar yang betul supaya ilmu kalian banyak, punya bekal yang banyak. Zaman dulu mah orang pengen sekolah tuh susah, harus naik apa dulu, kemana dulu, ke Belanda dulu kalau mau sekolah zaman penjajahan dulu mah ya. Sekarang mah kalian sudah difasilitasi, harus lebih rajin, harus lebih sehat, harus lebih kuat, harus lebih semuanya harus lebih dari orang zaman dulu supaya kalian bisa membuat Indonesia lebih maju. Ya, seperti Bapak Habibie. Cita-cita Bapak Habibie membuat pesawat terwujud sekarang kan sudah ada pesawat buatan beliau. Kalian juga harus punya cita-cita, Bu, saya mau bikin bom atom. Iya nggak apa-apa gitu kan. Mau bikin bom atom, nggak apa-apa. Makanya harus belajar tentang bom atom. Ke Ibu Iis, ke guru IPA nanti ya belajar gitu kan. Nah, oke, selanjutnya adalah sesi diskusi. Ada yang ingin bertanya? Anak-anak, sok boleh. Atau ada yang ingin dicurhatkan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh, silahkan. Ada yang ingin ditanyakan anak-anakku? Zahra udah paham? Udah, Bu. Nah, Rizky Ramdhani kemana ini? Rizky, halo? Halo. Oh ada, di sekolah. Di sekolah juga Rizky. Ya, Santi, udah paham Santi? Apa yang Ibu jelaskan tadi? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Santi tidak. Tidak. Fitri? Paham. Denis, sudah paham? Mana Denis mukanya? Ibu nggak kelihatan. Pak. Sudah paham, Denis? Paham, Bu. Oke. Ervan, mana Ervan? Bu. Udah paham. Wildan, sudah paham Wildan? Udah, Bu. Udah. Kemudian Nadila, nggak ada videonya Nadila sama Lina. Aduh.
Oke. Apabila tidak ada yang akan ditanyakan, sekian materi dari Ibu. Setelah ini, Ibu akan menyampaikan di WA Group tentang asesmen kebutuhan peserta didik. Nah, AKPD ini akan membantu kalian supaya menganalisis permasalahan apa yang sedang kalian alami. Dan nanti kalian berikan statement ya atau tidak di situ ya, sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Misalnya saya sulit tidur, contohnya ya pernyataan hati. Nanti kalian kalau iya pilih ya, kalau tidak pilih tidak ya. Nanti akan Ibu berikan link Google Form di grup MPLS. Nah, kemudian nanti kalian isi ya nama, kemudian kelasnya di 7A saja semua ya. Ya. Oke. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pengisian Google Form AKPD, kalian bisa sampaikan di grup. Jadi sisa waktu sekarang, ada sisa waktu kalian isi Google-nya. Ibu akan tunggu responnya dari kalian supaya nanti Ibu tahu permasalahan apa saja yang sedang kalian hadapi sekarang. Karena bimbingan dan konseling itu membantu kalian nanti untuk mencapai perkembangan yang optimal, jauh dari permasalahan, hidup dengan sehat. Jadi Ibu adalah ibu kalian di sekolah. Jadi boleh curhat apa aja sama Ibu. Boleh via WA boleh, ketemu boleh. Oke. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kalau nanti ketemu sama Ibu, sapa ya. Ibu Epi. Oke, Ya, Bu. semoga kita semua cepat bertemu di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.